Etika berpolitik adalah hal yang sangat penting dalam konteks berdemokrasi di Indonesia maupun di negara lain. Namun sayangnya dalam beberapa waktu terakhir, publik justru dipertontonkan persoalan etika politik para politisi yang kian menjadi sorotan. Awal mula persoalan etika politik itu bermula kala putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tergulung putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat etika. Ketua MK yang notabene adalah paman dari Gibran Raka Buming Raka melanggengkan cairan Gibran untuk menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Inilah ekspresi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung Prabowo yang tidak kuat menjadi oposisi pada debat Capres 11 Desember 2023. Bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Beberapa hari setelahnya, ucapan Prabowo terkait etik dan menyebut bagian anggota tubuh dalam bahasa Jawa di acara internal Partai Gerindra viral di media sosial. Mayoritas netizen menilai tidak seharusnya calon presiden mengatakan hal tersebut. 9 Januari 2024 saat berorasi di GOR Remaja Pekanbaru, Capres nomor urut 2 mengumpat lantaran geram setelah ada yang menyindirnya soal kepemilikan lahan yang dikuasainya. Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, iya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Pada debat Cawapres 21 Januari lalu, aksi Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka ketika mencari jawaban di depan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menuai kontroversi. Pasalnya tindakan Gibran itu dinilai tidak etis. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Kegiatan para menteri Jokowi yang tumpang tindih dengan agenda kampanye dalam beberapa waktu terakhir pun menimbulkan dugaan adanya penggunaan fasilitas negara. Pasalnya, kegiatan menteri tersebut kerap di hari yang sama dengan agenda kampanye. Yang menjadi pertanyaan, apakah agenda tersebut telah memperoleh izin untuk cuti? Publik pun kini mengecam keras pernyataan Presiden Jokowi soal presiden dan menteri boleh berkampanye dan berpihak dalam perhelatan pemilu 2024. Pernyataan Jokowi itu dinilai merusak etika berdemokrasi. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Memastikan tidak ada konflik kepentingan? Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pesta demokrasi semestinya tak perlu diwarnai persoalan etika politik dan para elit semestinya bisa memberi contoh kepada publik soal etika berpolitik di negeri ini. Untuk membahasnya telah terhubung bersama kami sosiolog Oki Madasari. Selamat pagi Mbak Oki. Dari rentetan yang terjadi, mengapa ya para elit kok makin sering mempertontonkan sikap dan pernyataan yang tidak matang dalam berpolitik dan dalam tanda kutip kok seperti biasa aja gitu Mbak? Ya, pertama jelas problemnya adalah mereka tidak memahami atau memang tidak memiliki kesadaran untuk berpolitik berdasarkan etika. Lalu etika seringkali disalahartikan sebagai etiket. Salam-salaman, lalu dipertontonkan mereka membungkuk-bungkuk, mencium tangan, gestur-gestur yang dianggap sebenarnya hanya menjadi simbol-simbol etiket, itu dianggap sudah etika, padahal itu sama sekali bukan etika. Etika itu lebih dalam dari sekedar simbol-simbol itu. Dalam posisi seorang politisi atau pejabat publik, etikanya jelas. Pertama, bagaimana mereka menggunakan posisi jabatan untuk kepentingan rakyat. Lalu yang kedua, bagaimana mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan
untuk kepentingan pribadi. Dalam situasi politik kampanye menjelang kampanye pemilu 2024 ini, jelas mereka tidak boleh menggunakan kesempatan, jabatan, fasilitas yang jelas-jelas tidak bisa digunakan untuk kepentingan partai atau kepentingan pencalonan untuk kampanye, tapi itu semua dilanggar. Jadi etika, nilai, prinsip yang seharusnya menjadi dasar mereka dalam berpolitik, dalam menjalankan tugas, itu tidak dimiliki. Nah, puncaknya ketika kita lihat Presiden mengatakan bahwa ya Presiden boleh berpolitik karena boleh berpihak. Saya sendiri dari jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa netralitas Presiden itu sesungguhnya mitos belaka. Saya orang yang sangat sadar bahwa Presiden tidak mungkin netral. Apalagi kita tahu ketika anaknya masuk dalam gelanggang kontestasi, apalagi kita tahu bahwa ada indikasi-indikasi Presiden pun mendorong proses kemenangan anaknya menjadi kandidat Presiden ini nanti. Nah, ketika itu kemudian diutarakan dengan jelas, itu hanya mengkonfirmasi apa yang sesungguhnya kita sama-sama sudah menduga dan meraba-raba. Lalu problemnya sekarang kan kita selalu disodorkan bahwa undang-undang membolehkan. Nah, ini lagi-lagi sesuatu yang legal, yang sah secara undang-undang, itu belum tentu etikanya ada, belum tentu berdasarkan etis. Tadi kalau bahasanya Caimin kan yang saya lihat dari yang dipertontonkan sebelumnya ini tadi pakai kata pantas. Nah, ini lain lagi kan nanti, memang iya, boleh secara undang-undang, tapi apakah pantas, apakah etis, dan lebih dari itu, apakah betul bisa menjamin tidak ada penggunaan fasilitas negara? Pertanyaan saya yang paling simpel aja, mungkin nggak Presiden kampanye tanpa didampingi pas pampres? Kan sesuatu yang nggak mungkin itu, gitu. Kira-kira gitu Mbak Naila. Jadi Anda katakan netralitas Presiden itu sebetulnya hanya mitos belaka. Nah, yang ditunjukkan oleh pimpinan negara ini adanya ketidakkonsistenan dan kontradiktif dalam bersikap. Bagaimana sih sebetulnya nih ya Mbak Oki kalau kita melihat pengaruhnya ya terhadap kehidupan sosial dalam bermasyarakat? Pengaruhnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat ketika Presiden sudah jelas menggunakan posisinya untuk berpihak, nanti kita akan lihat bagaimana pertama penggunaan aparat untuk kepentingan penguasa, untuk kepentingan kelompok yang didukung oleh Presiden. Sekarang pun kita bisa melihat kan di mana-mana misalnya ada bukti video atau foto polisi ikut memasang baliho salah satu capres, cawapres. Itu sudah sebuah bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran etika. Nah, ketika sekarang Presiden sudah mengatakan itu secara terbuka, saya pikir akan semakin sulit kita mencegah hal-hal itu terjadi. Jadi penggunaan aparat untuk mendukung kepentingan penguasa, untuk mendukung calon yang didukung oleh Presiden, ini menjadi sebuah keniscayaan yang mau nggak mau kita akhirnya sebagai publik, sebagai rakyat harus makin gencar untuk mewaspadai, mengawasi. Dan sayangnya ketika kita seharusnya bisa mengandalkan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, tapi kita belum bisa melihat bahwa Bawaslu bisa melakukan tugasnya dengan baik hingga saat ini. Ya, tapi kalau Anda lihat sekarang situasi terjadi saat pemilu, begitu saat tinggal menghitung hari untuk ingin pencoblosan. Nah, apa yang terjadi hal ini gitu kan? Seharusnya kan ini bisa memberi contoh soal etika dan moral dalam bernegara. Tapi ketika hal ini terjadi, apakah berpotensi menimbulkan konflik atau kegaduhan di tengah masyarakat, Mbak Oki? Sebenarnya kegaduhan itu sudah terjadi ketika MK memutuskan bahwa Gibran membuka peluang bahwa orang seperti Gibran untuk maju, yang jelas-jelas kita tahu bahwa ketua MK-nya adalah Paman Gibran. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk kita sudah jelas lah dengan bahasa apapun itu kan ada konflik kepentingan, ada nepotisme, ada sebuah pelanggaran etik yang seharusnya tidak bisa dibiarkan. MK pun sudah mengklarifikasi, sudah menegaskan bahwa ada pelanggaran etik di situ. Artinya keberadaan Gibran dalam kontestasi ini itu sudah menimbulkan kegaduhan, pertanyaan besar dalam masyarakat tentang apakah memang seorang Gibran itu punya legitimasi untuk maju dalam kontestasi
capres-cawapres ini. Oke, dia sah secara undang-undang, tapi legitimasinya bahwa dia bisa diterima secara etis, diterima secara akal sehat, dan publik bisa kemudian menerima ini dengan baik-baik saja gitu. Saya pikir tidak mungkin seperti itu. Jadi kegaduhan itu memang sudah terjadi. Jika kemudian keadaan ini semakin berlarut-larut, kita semakin ditunjukkan oleh kebebalan penguasa dengan semakin menyalahgunakan kewenangan, bukan hal mustahil kita akan semakin gaduh lagi. Dan di titik ini saya pikir juga penting ya, untuk kesempatan ini saya ingin sedikit menyuarakan bahwa ketika menteri-menteri yang ada dalam kabinet itu akhirnya berpolitik, akhirnya ikut running sebagai capres atau cawapres, mereka semua pun sama-sama melanggar etika, mereka semua sama-sama menyalahgunakan kewenangan dan sama-sama punya konflik kepentingan yang seharusnya tidak bisa kita terima. Jadi sebut aja ada Pak Prabowo, ada Pak Mahfud, itu tidak seharusnya mereka masih menjabat. Baik, Gitu. kalau tadi kita sudah membahas mengenai pelanggaran etik apa saja yang dilakukan para elit. Tapi seharusnya gimana sih Mbak nilai wajarnya, seharusnya bisa memberikan contoh soal etika, nilai moral dalam bernegara. Singkat saja Mbak Oki. Ya, jelas kita tidak boleh mengubah sebuah aturan hanya demi kepentingan kita. Prosesnya memang memungkinkan, tapi ketika itu kita sengaja mengupayakan itu, apalagi ketika orang yang berada di situ adalah keluarga sendiri, itu jelas nggak boleh. Jadi jelas nggak boleh ada konflik kepentingan. Nah, sekarang bagaimana yang lebih semakin mendekati pemilu ini, segera mundur saja semua pejabat yang terkait langsung dengan pencapresan. Bagi saya itu adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan ke publik bahwa setiap kandidat punya etika dan punya kesadaran untuk tidak menggunakan jabatan. Baik, terima kasih Mbak Oki Madasari, sosiolog sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.